Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel 78 Podcast Mansagari nih. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oh ya, Kak Abram gimana nih kabarnya? Halo, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, ngomong-ngomong soal kabar nih Kak Abram ya. Iya. Kalau biasanya kelas 12 tuh kan yang udah mau lulus. Iya, itu kan dirasa kayak hilang arah dalam artian baru dilepas jalan bebas nih. Nah itu banyak pilihan kan ya, ada yang mau pilih kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau nikah. Iya nikah ya, benar. Nah kali ini nih kita kebetulan ngundang Kak Abram kan untuk membicarakan soal perkuliahan. Jadi tema kali ini adalah membangun masa depan dari bangku kuliah. Wih, berat banget. Ringan lah, belum deep talk. Oke, baik Kak Abram, boleh dong perkenalan supaya teman-teman ini pada akrab. Kenalin semua, nama saya Abram, saya angkatan 18 dari Semangun Sari, itu angkatan 25 ya, 25 gitu. Enggak. Ya, pokoknya sekitar segitu. Iya. Saya sekarang lagi kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusannya Perencanaan Wilayah dan Kota. Semester 8, semester akhir. Lagi semester ya sama kayak kalian lah. Kelas 3 mau dilepas sama lah, mirip-mirip lah gitu. Tapi udah tinggi dong grade-nya. Iya, begitulah. Oke, baik Kak Abram. Boleh dong diceritain pengalamannya dari SMA sampai berkuliah tuh bagaimana sih? Jadi waktu itu di SMA itu saya udah ngincer mau kuliah di mana. Dari kelas 1, dari kelas 2 kalau nggak salah. Di kelas 1 sempat ada cita-cita tapi nggak terlalu ngulik gitu. Kelas 2 mulai ngulik tuh, mau kuliah di mana, jurusannya apa. Tapi utamanya sih jurusannya apa tuh, mau kuliah jurusan apa, mau jadi apa. Terus di kelas 2 tuh saya masuk jadi ketua OSIS, jadi OSIS gitu, ikut-ikut organisasi. Ngerasa tuh kayak kemampuan saya di sini deh ketimbang saya belajar di kelas. Ya bisa sih belajar di kelas tapi kayaknya lebih seru di sini gitu. Jadi saya cari kuliah-kuliah yang banyak ngaturnya, banyak mikirnya, nggak banyak nulis, nggak banyak apa-apa, terus nggak banyak matematika terutama. Karena berat banget matematika kelas 3 itu berat banget pokoknya. Jadi saya ngulik tuh bagaimana cara biar besok, karena SMA kita udah dipas-pasin harus kita belajar ini jurusan tuh sedikit, nah boleh nih banyak nih jurusannya. Jadi saya mau spesifik mau ambil jurusan ini gitu. Jurusan saya ambil tuh nggak ada di sini gitu. Jadi akhirnya saya harus keluar di Solo, di UNS. Kebetulan saya juga ada keluarga lah di Klaten dekat Solo gitu lah pokoknya. Jadi di sana masih ada keluarga dari ayah gitu. Jadi cari yang memungkinkan untuk kuliah di sana. Walaupun begitu di sana nggak terlalu sering ke rumah keluarga. Tapi salah satu pertimbangannya itu gara-gara ada keluarga jadi ada backingan gitu. Enak di sana kalau mau kemana ada apa-apa gitu. Itu jadi akhirnya saya cobalah tuh cari-cari tahu. Nah, begitu kelas 3 kan kelas 2 saya aktif tuh. Dikenal sama Pak Joko, sama Kasek Siswaan. Mantan. Iya, mantan. Waktu itu Pak Joko namanya. Tiba-tiba beliau nelpon, tolong cariin 5 orang yang mau ikut beasiswa. Wah, langsung dong karena saya kelas 3 ya udah. Nolongin diri gitu, mau nyoba. Saya juga boleh loh Kak, oh boleh. Akhirnya saya sama 5 orang dari Nusari itu ikut tes. Yang lolos 2 orang, saya sama Mbak Bunga waktu itu. Saya ada Mbak Isna namanya. Isna tuh lolos, tapi dia nggak ambil karena di Udayana. Dia di luar Lombok, nggak boleh sama orang tuanya. Akhirnya yang di luar tuh saya sama Mbak Bunga. Saya keterima di UNS langsung gitu. Jadi itu pilihan pertama saya sebenarnya gitu. Pilihan pertama langsung diterima di pilihan pertama gitu. Nah ini kan mungkin saya pilih kedokteran UGM bisa aja gitu. Tapi karena ini jurusan yang saya sukain akhirnya udahlah saya pilih yang ini gitu. Seleksinya tuh nggak ribet waktu itu. Soalnya kayak soal tapi saingannya tuh cuman lewat jalur apa? Jalur afirmasi namanya. Iya. Karena udah nggak ada itu, cuma ada 2 tahun doang itu, karena bapak baru udah naik. Jadi afirmasi itu kayak untuk wilayah tertinggal. Kebetulan loh, baru masuk wilayah tertinggal gitu saat itu. Kapan lah kita peluang tuh Nusari gitu. Saya lolos, seleksi saingan saya itu anak-anak dari SMK. Jadi chance lolos itu luas banget gitu. Jadi kita agak-agak dipermudah lah waktu itu ibaratnya gitu. Dapat biaya hidup ditanggung sama pemerintah, terus nggak perlu bayar UKT. Hoki banget dong. Hoki. Dan nggak perlu ada surat keterangan tidak mampu segala macam. Jadi udah lolos aja. Muka sekaya apapun itu beasiswa itu bukan untuk biaya hidupnya yang dikejar, tapi karena dia bisa ngebukain
di pilihan pertama yang kau mau gitu. Karena sainganmu cuma wilayah itu aja gitu. Dari 40 orang yang ambil 20 orang, 1 banding 2 gitu. Saingannya di cuma gitu doang. Saingan cuma ini doang untuk iya. membuka hati Indonesia gitu. Pantesan ya, karena di wilayah yang Iya. itu aja gitu. Iya, jadi orang desa nih, orang yang tertinggal itu disuruh belajar di luar sana gitu, belajar di kota gitu, cari tahu gimana gitu. Alhamdulillah saya lolos waktu itu gitu. Oh gitu ya. Kenapa sih pilih kuliah di saat banyak sekali pilihan yang bisa diambil kayak bekerja mungkin atau daftar polisi, kedinasan lah, merit apa segala macam tuh, kenapa sih milih kuliah? Apa sih alasan kuatnya? Karena waktu itu setelah saya lulus SMA, saya ngerasa saya nggak mampu nih kalau mau hidup gini-gini aja, apa ya, mau kerja langsung tuh saya rasa nggak mampu gitu. Saya nggak mampu kerja keras kayak biasanya gitu. Saya butuh mancing otak saya untuk berpikir keras. Wadahnya itu ya di kuliah gitu. Jadi saya mau dalemin otak saya untuk nyari tahu lebih dalam saya siapa, terus mau nyari tahu sejauh mana saya bisa berpikir tuh di kuliah gitu. Dan betul memang terjadi gitu. Saya ngerasa lebih enak kalau kuliah ketimbang nggak kuliah untuk bekerja gitu. Jadi kita sekedar informasi itu di kerjaan itu nggak seberat di kuliah. Jadi kita udah di ospek dulu nih, dijejel di kuliah, dikasih tugas banyak segala macam, wah gila-gilaan. Nah begitu kerja tuh kayak oh yaudah nih gampang nih gitu. Jadi itu tempat belajar, tempat latihan tuh di kuliah menurut saya gitu. Iya, jadi nggak cuma dapat hard skill aja ilmu yang didapetin dari jurusan itu, tapi juga dapat soft skill juga ya. Banyak banget. Apa aja itu? Cara kita berrelasi gitu, punya teman, terus bagaimana cara kita ngontrol kelompok, misalkan kamu jadi ketua kelompok, gimana cara manajer orang gitu. Itu hal yang kita nggak dapetin di kerjaan secepat itu gitu. Karena di kerjaan tuh kamu harus panjang banget karirnya. Nah kalau di kuliah tuh dikasih latihan nih, kamu jadi ketua nih, tanggung jawab ini nih, kamu harus bisa nih. Nah itu nggak gampang gitu, dan itu challenging dan seru banget gitu. Di kuliah tuh kita dapat itu. Kebetulan jurusan saya itu jurusan yang hampir 90% mungkin itu kerja kelompok semua. 10 orang, 5 orang, jadi udah biasa tuh. Bagaimana cara kita ngatur orang yang malas kerja, cara orang ngatur yang terlalu ambisius itu kita ngontrol itu tuh seru gitu. Nah bisa dapatnya di kuliah gitu. Dan kebetulan Kak Bram juga ada latar belakang ketua OSIS, jadi ya, bisa menerapkan ilmunya. Tapi terlalu juga sih. Di sana tuh beda banget, karena plural banget orang-orangnya, banyak lebih jauh dari saya gitu. Makanya di sana tuh ya gimana ya? Di sini tuh kita terlalu otoriter gitu, ketimbang di sana. Jadi kita di sana tuh belajar untuk menerima orang, belajar menghargai orang tuh banyak banget. Mungkin lebih ke metode kepemimpinannya yang iya, saya sempat dibenci di awal-awal karena terlalu keras di Lombok itu kan. Di Lombok tuh terlalu keras untuk mereka gitu. Kita ngomong kayak gini tuh, kamu marah-marah gitu. Padahal biasa aja gitu. Nah, mereka tuh nggak berbeda culture. Iya, itu benar-benar belajar culture gimana kita cara ngomong pelan, halus, terus belajar untuk menghargai pendapat orang gitu. Itu di sana tuh terbuka banget. Jadi kesempatan yang hebat banget menurut saya untuk bisa kuliah di luar yang tempat yang sangat terbuka gitu. Syukur ya. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil, nggak cuma dari jurusan aja, tapi banyak juga kayak soft skill yang bisa mendukung dan menyokong kualitas kita gitu. Betul. Kita kan tadi udah ngomongin ya gimana sih prosesnya Kak Abram bisa kuliah, terus gimana sih pandangan Kak Abram tentang perkuliahan. Nah sekarang mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih kendala-kendala yang pernah Kak Abram lalui selama jenjang kuliah ini? Paling di akhir-akhir semester itu mulai kekurangan uang ya, salah gitu. Terlalu boros di awal gitu, itu boros gitu. Jadi kita harus pintar ngatur uang sih kalau mau kuliah di luar ya. Karena harus kos, makan sih segala macem. Iya. Udah ditinggal sama keluarga tuh kayak makan enak tuh sepuasnya, tuh serah-serah kita gitu. Uang tapi banyak pas di udah awal. akhir bulan Nah, begitu akhir bulan pusing tuh. Itu satu. Terus dosen tuh salah satu tantangan. Tapi itu buat kita bisa lebih ningkatin kesabaran, jadi lebih keren lagi itu gara-gara dosen juga gitu. Ya, masalah keuangan, masalah dosen, masalah lingkungan tuh nggak terlalu sih. Saya masih oke-oke aja lah. Itu semua masalah yang utama itu. Kira-kira ada nggak sih yang pengen disampaikan ke adik-adiknya, kalau apa sih yang kita tuh masih mau memilih jalan nih, mana sih harus kita lalui nih, yang masih bingung, bahkan masih ada yang belum milih jurusan itu. Nah, ada nggak yang ingin disampaikan? Kalian coba deh buat nonton YouTube atau apa, atau dengerin orang ngobrol gitu. Apa hal yang buat kalian tertarik dengerin itu gitu? Terus cari tahu, mungkin itu ada kuliah yang jurusan itu gitu.
Misalkan kalian yang suka ngobrol sama orang, ada tuh ilmu komunikasi diajarin untuk ngobrol yang lebih hebat lagi gitu. Atau misalkan kalian suka ngulik-ngulik hewan, cari tahu tumbuhan, iseng-iseng, ada biologi itu. Atau mau suka ngoding, ada informatika gitu. Jadi cari tahu tuh dengan banyak dengerin orang, dengerin video, terus udah kayaknya seru nih. Nah, cari dalam-dalam lagi gitu tentang yang kamu sendiri gitu. Langsung spesifik kamu mau jadi apa, mau jurusan apa itu dikulik sampai dalam. Begitu kamu nemu, kayak saya nggak mau di sini, coba titik lagi. Tapi jangan terlalu lama gitu. Harus cepat-cepat gitu. Berarti harus target juga ya, pasang Iya, target. jangan terlalu banyak tidur setelah lulus. Jangan terlalu banyak malas-malasan di rumah, buka-buka lah gitu, cari tahu. Tanya guru, tanya orang tua, terutama tanya orang tua sama Berarti teman-teman. harus benar-benar pintar menganalisis diri dan juga milih itu ya tujuan itu. Iya, kita harus tahu siapa kita, sama konfirmasi ke orang lain lah. Dia punya pilihan yang bagus untuk kita juga. Gimana nih? Biasanya tuh remaja-remaja seumuran saya, karena kebetulan saya juga di posisi itu ya. Iya. Ada banyak overthinking, banyak kayak belum bisa menemukan jati diri gitu. Nah itu ada nggak apa sih kira-kira kayak hal Obatnya yang ya? disampaikan, mungkin petuah-petuah dan wejangan gitu. Kadang kan juga masih di posisi itu gitu. Tapi itu proses yang biasa aja menurut saya. Yang harus kita lewatin gitu. Jangan sampai menyerah di situ. Tapi kita tinggal nunggu momen aja sebenarnya. Tinggal nunggu momen yang pas, di saat momen yang lagi nggak pas, lagi di bawah. Cari hal yang kamu sukain, jalan-jalan, makan, nonton apa gitu. Jangan down gitu ya. Jangan ngebuat dirimu semakin down dengan kamu nggak mampu gitu. Jangan mempersulit dirimu sendiri gitu. Kadang-kadang kita yang mempersulit diri kita sendiri aja gitu. Soal-soal, saya capek. Kita enggak gitu. Kita nggak separah itu. Jangan dibuat separah itu aja gitu. Berarti nggak boleh terlalu ya. Jangan terlalu Dan cari harus hiburan tetap dari move. teman. Ya. Tetap jalan, tetap gerak lah. Kuncinya itu. Kayak gitu. Itu ya teman-teman yang masih bingung buat memilih jalan mau kemana. Tadi kita baru aja dapet apa sih masukan dari Kak Abram gitu ya. Ini nih Kak Abram, ada yang mau disampaikan nggak buat nyemangatin adik-adiknya gitu? Buat yang mau kuliah nih, kalau masih ragu kuliah ya nggak apa-apa, tapi coba kalian tanya-tanya teman-teman kalian yang udah kerja nih, atau teman-teman kalian yang sekarang udah kerja tapi lagi nganggur, gimana tuh rasanya gitu. Tanya mereka, pastiin dulu ya. gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau di posisi itu, ya udah kuliah, belajar, banyak kok beasiswa di luar sana yang harus banyak lomba-lomba juga yang bisa dapetin kita peluang untuk bisa hidup gitu. Kuliah tuh sekarang lagi enak-enaknya, kalian bisa magang dari semester 5 malah ada program kampus merdeka tuh kan. Semester 5 udah boleh magang, jadi nggak kuliah. 20 SKS itu, 20 mata kuliah itu ditukar sama magang, jadi gaji gitu ada. Gajinya tuh lumayan loh. Untuk kuliah tuh dapat di semester 5 tuh gajinya di atas 2 jutaan gitu. Untuk kalian magang di tempat lain gitu. Jadi kalau masalah uang tuh sebenarnya nggak terlalu. Kalau kalian mau cari tahu, kalau kalian survive tuh bisa aja kalau dari kuliah. Jadi jangan khawatir kalau kalian masa nggak mampu dari ekonomi, banyak celahnya gitu. Lomba-lomba banyak banget gitu. Lomba-lomba tuh ada yang udah ratusan juta sekarang untuk anak mahasiswa gitu. Bisa berbagi untuk bisa hidup tuh bisa. Ya, jadi sekarang bagaimana kitanya yang survive gitu ya. Iya. Gimana kitanya yang harus mencari tahu dan menganalisis, karena pada dasarnya kan emang kita awalnya udah terbiasa nih kayak hidup ini diatur pas SMA gitu ya. Diatur buat kayak yang ngikutin alur aja gitu, tiap hari bangun pagi, ngerjain tugas, ngerjain PR gitu, ya pulang jam 2 terus tidur di rumah gitu. Nah sekarang tuh kita kayak benar-benar dilepas di alam bebas yang kita harus survive, nyari jalan sendiri gitu. Jadi emang kesimpulannya kita sendiri yang harus move gitu ya, harus bisa membawa diri. Jangan nyerah bawahnya. Oke, gitu Semangat, ya. semangat. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah. Udah itu aja ya. Oke, gitu teman-teman. Kesimpulannya adalah kita sendiri nih, mulai dari kita sendiri, jangan terlalu terlarut. Kita juga harus move untuk mencari jalan itu gitu. Jadi jangan jangan takut. Jangan, kalau katanya siapa sih artis? Siapa? Jangan takut dewasa. Iya. Takut dewasa. Aku takut deh. Nah, gitu. Tapi jangan karena ini dari Kak Abram sendiri yang sudah merasakan pahit manisnya perkuliahan tuh, beliau mengatakan seperti itu. Jadi jangan takut dan tetap berjalan. Oke teman-teman, saya kira itu saja. Harapannya semoga Kak Abram cita-citanya tercapai, keinginannya tercapai, dan kita juga yang sedang di fase ini mungkin bisa lebih menggali diri dan sukses juga di jalan kita. Amin. Baik, itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next time. Bye.